kamu. Saudara, 2 minggu berturut-turut saya menjelaskan kepada kita kenapa sehingga ketika Yesus sebelum terangkat ke surga, Yesus menjanjikan kepada murid-murid, bahkan mengingatkan kepada murid-murid supaya mereka tidak meninggalkan Yerusalem. Karena ada sesuatu, ada peristiwa-peristiwa yang penting yang harus dialami oleh para murid sebelum mereka memberitakan Injil atau sebelum mereka masuk dalam pelayanan-pelayanan tanpa kehadiran Yesus secara fisik bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Yeskiel pasal 36 ayat 26 sampai dengan ayat 27, maka kita tahu Allah berjanji untuk memulihkan Israel bukan sekedar secara jasmania, tetapi juga rohania. Pemulihan ini akan mencakup pemberian hati yang baru kepada mereka yang selembut daging supaya mereka akan mentaati firman Allah juga. Allah akan menaruh Roh Kudus-Nya di dalam diri mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, melalui 2 ayat ini saya ingin sama-sama kita merenungkan di bawah tema Roh Kudus turun atas kamu. Kita coba lihat beberapa catatan penting yang diungkapkan oleh kebenaran firman Tuhan. Yang pertama, memiliki hati yang baru. Ayat yang ke-26, kamu akan kuberikan hati yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bicara tentang hati yang baru, maka pasti akan muncul pertanyaan, kalau begitu pasti ada hati yang lama. Hati yang baru adalah hati yang diubah. Hati yang baru adalah hati yang telah diperbaharui oleh Allah sendiri di dalam dan melalui pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Itulah sebabnya saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berbicara tentang Roh Kudus, maka kita akan bicara tentang pribadi Allah itu sendiri. Perubahan yang baik yang akan berkenan kepada Allah terjadi dalam diri setiap orang dikarenakan Allah hadir. Allah mendiami hati setiap orang. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah sendiri mengubah kehidupan orang itu. Hati yang tadinya tidak tahu berterima kasih, hati yang tadinya hidup dalam kekecewaan, kebimbangan, keraguan, bahkan juga hidup dalam ketidakpastian. Ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus berkarya, maka hati itu diubah oleh Tuhan sehingga memiliki sebuah hati yang baru. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya pada beberapa waktu yang lalu saya menghimbau kepada jemaat sesudah memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, supaya jemaat memiliki kesempatan waktu ada di hadirat Tuhan, memiliki kesempatan berdiam diri di hadapan Tuhan untuk menikmati sesuatu yang baru bersama dengan Tuhan, mengharapkan Tuhan berkarya, mengharapkan Tuhan berbuat sesuatu di dalam dan melalui kehidupan saudara. Saudara, ketika Roh Kudus hadir, Roh Kudus mendiami hati kita, maka tentunya kehidupan kita juga akan berubah. Kehidupan kita akan lain. Kenapa? Mungkin saudara yang dulu tidak bisa senyum, tapi ketika Roh Kudus menguasai hati, engkau yang tidak bisa senyum akan menjadi tetap tersenyum. Berbeda dengan orang yang senyum di pinggir jalan sambil jalan sendiri senyum. Itu orang-orang yang berada pada kondisi khusus. Tetapi senyum yang dimaksudkan adalah senyum karena kehadiran Tuhan dalam kehidupan. Maka hati yang gembira adalah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hati yang tadinya tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan diubah oleh Allah, dibaharui oleh Allah untuk belajar berterima kasih kepada Tuhan. Hati yang tadinya penuh dengan kedengkian, iri hati, kesombongan, kebencian, dan tidak tahu mengasihi dan sebagainya, ketika Roh Kudus turun atas orang itu, maka dengan sendirinya akan terjadi satu perubahan yang secara luar biasa. Saya berharap semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini menikmati sesuatu
di hadapan Tuhan. Tanya orang di samping kiri kanan, sudahkah engkau memiliki hati yang baru yang diubah oleh Roh Kudus? Tanya kepada suamimu, tanya kepada istrimu, anak-anakmu. Kalau saudara sedang bersama-sama dengan pacarmu, tanya kepada pacarmu, apakah saudara sudah memiliki hati yang baru yang diubah oleh Roh Kudus? Hal yang saya mau katakan kepada saudara, bahwa Roh Kudus itu tidak saja hanya dicurahkan di gereja, tapi ketika engkau menyiapkan hatimu, engkau menyiapkan hidupmu, engkau menyiapkan seluruh keberadaanmu di hadapan Tuhan, maka hari ini ketika engkau sedang dengar firman Tuhan, engkau bisa merasakan kehadiran Tuhan, engkau bisa merasakan Roh Kudus sedang menjamah hati saudara. Maka buka hatimu, buka hidupmu kepada Tuhan, katakan, Tuhan, mari jamah saya, ubahlah hati saya. Saudara yang mungkin selama ini merasa bahwa saudara tidak tertolong dan tolong oleh Tuhan, hari ini mari katakan kepada Tuhan, Tuhan, saya hari ini mau menikmati pertolongan. Hari ini saya mau membuka hati saya. Silakan Tuhan hadir, menguasai hati saya, mengubah hati saya, sehingga saya sungguh-sungguh mengalami satu perubahan yang baru. Dalam suasana pencurahan Roh Kudus hari ini, saya sungguh rindu setiap Bapak Ibu yang sedang beribadah, yang sekarang sedang mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari rasakan sesuatu, mari alami sesuatu dalam kehidupan. Nikmati sesuatu dalam kehidupan, sehingga kau boleh merasakan, kau boleh menikmati sesuatu yang luar biasa, yang tidak biasa-biasa kau alami, tetapi sesuatu yang luar biasa yang terjadi dalam kehidupan saudara. Karena engkau membuka dirimu, engkau membuka hidupmu kepada Tuhan, Roh Kudus berkarya, Roh Kudus akan memanifestasikan kekuasaannya dalam hidup saudara, sehingga engkau memiliki hati yang diubah oleh Tuhan. Yang kedua, Roh Kudus menaruh semangat yang baru dalam hati yang diubah oleh Tuhan. Dalam ayat ini juga dikatakan, dan roh yang baru di dalam batin. Saudara, ketika kita belum memberi tempat kepada Roh Kudus berdiam dalam hati dan hidup kita, maka yang akan terjadi dalam hidup kita adalah ketidakpastian, kebimbangan, keputusasaan, tidak berpengharapan, dan tidak memiliki semangat. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru dalam batin mereka. Saudara, roh yang baru ini tidak bicara tentang roh yang diungkapkan seperti Roh Kudus, tetapi ini bicara tentang semangat. Ada spirit yang baru, ada sebuah semangat yang baru. Maka saudara, saya mau katakan kepada kita begini, menjadi orang percaya yang hidup dalam kuasa Roh Kudus harus terus tetap semangat. Harus semangat beribadah. Walaupun hari ini kita terus beribadah di rumah kita masing-masing, harus semangat. 2 minggu lalu saya sudah katakan kepada saudara, jangan karena ibadah di rumah kemudian saudara penampilannya biasa-biasa. Oh, nanti kalau ke gereja dulu baru penampilannya luar biasa. Saudara, ada yang mungkin sambil dengar khotbah, ya sambil goyang-goyang kaki, sambil tidur-tiduran, sambil main HP, sambil mundar-mandir. Maka saudara, saya mau katakan kepada saudara, tidak akan bisa menikmati sesuatu yang baru. Mungkin saudara sambil baring-baring peluk bantal guling saudara, karena saudara ada di rumah. Maka ibadah yang saudara lakukan di rumah itu hanya merupakan satu kegiatan yang biasa-biasa saja. Ayo, mulai sekarang tanggalkan kebiasaan itu. Mulai sekarang fokus. Tuhan, aku walaupun ibadah di rumah, aku sedang bersekutu dengan Tuhan. Aku sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepadaku. Harus punya prinsip itu. Maka saudara punya semangat. Walaupun berbulan-bulan mungkin saudara tidak akan lihat wajah pendeta saudara, tetapi dia pagi saudara dengar firman Tuhan. Bagi yang saudara-saudara yang rajin mendengarkan renungan yang tiap pagi saya kirim. Maka 2 minggu lalu saya pernah katakan, ada orang baru saya kirim WA, baru 1 menit langsung dia balas, terima kasih Pak untuk firman Tuhan yang sudah jadi berkat. Padahal itu baru suka saya kirim. Sedangkan renungan itu paling lama adalah 15 menit. Bagaimana mungkin baru buka langsung terima kasih Pak. Puji Tuhan. Itu berarti dia ingin menyenangkan bahwa
apa yang dikirim oleh Pak Pendeta, ya paling tidak dia sudah katakan, saya sudah buka, baca soal nanti. Ada yang berkata kepada saya begini, Pak, ketika Bapak kirim renungan, sambil saya baring-baring, saya putar dan saya merenungkan. Bagus, tidak salah. Kemudian saya tanya, apakah tidak tertidur? Oh Pak, sempat tertidur juga. Tapi saya ulangi lagi. Bagus. Itu berarti apa? Ada satu semangat yang baru untuk menikmati kehadiran Tuhan melalui firman Tuhan yang saudara terima. Oleh karena itu saudara-saudara dikasihi Tuhan, saya sudah katakan bahwa firman Tuhan yang tiap pagi saudara dengar bukan hanya di GKM El Shaddai yang dengar. Ada sekian ratus orang yang mendengar firman Tuhan yang tiap pagi saya kirim. Oleh karena itu, mari terus punya persekutuan dengan Tuhan. Terus menikmati persekutuan dengan Tuhan. Ketika saudara punya semangat yang baru, kenapa Alkitab katakan Dia memberikan roh yang baru di hati, di batin mereka. Tujuannya adalah apa? Supaya punya sebuah semangat yang baru, punya sebuah kekuatan yang baru. Tidak seperti yang biasa-biasa, tetapi harus ada terjadi sesuatu yang baru terjadi dalam kehidupan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pemerintah sedang mencanangkan supaya tanggal 15 akan dibuka seluruh kegiatan termasuk ibadah di gereja. Tetapi kita harus mengikuti protokol kesehatan tentang bagaimana pencegahan penyebaran virus corona. Saya mulai pikir-pikir kira-kira ruangan ibadah kita ini sekali beribadah muatnya berapa orang. Kalau sesuai dengan standar yang diberikan 1 sampai 2 meter, maka mungkin yang hanya beribadah di dalam gedung kita ya paling banyak adalah sekitar 20 sampai 30 orang. Berarti paling tidak kita buat sampai 3 shift untuk beribadah. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira bisakah menjamin semua yang datang beribadah tidak akan terinfeksi dengan virus corona? Ini harus menjadi pemikiran kita, saudara. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah pergumulan. Saya telah mengedarkan surat kepada saudara melalui grup. Surat PGI juga saya sudah sampaikan melalui grup, supaya semua pimpinan-pimpinan gereja bertindak lebih bijaksana. Kita mendengar berita melalui koran bahwa di Batam ada kurang lebih 11 sampai 12 orang terinfeksi gara-gara mempersiapkan ibadah online. Pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kita di sini? Apakah kita semua aman? Ini menjadi tantangan tersendiri. Tapi kalau seandainya kita terus hidup dengan ketakutan sama seperti ini, sampai kapan? Maka jawaban saya adalah sampai waktu yang tepat. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, tetap semangat. Roh Kudus yang dicurahkan kepada murid-murid itu juga dicurahkan kepada saudara-saudara sekalian dan saya, supaya kita memiliki semangat yang baru, memiliki sebuah kepastian yang baru untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, Roh Kudus akan melakukan pembaharuan hidup. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau ketika kita bicara tentang hati yang keras, itu berarti hati yang tidak taat akan firman Tuhan, hati yang tidak suka dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Itulah sebabnya saudara, ada orang datang ke gereja beribadah terus dengan kegiatan-kegiatan rohani, tetapi tidak mengalami perubahan hidup. Pertanyaannya, kenapa? Jangan-jangan ketika dia dengar firman Tuhan, wah itu kan hanya sesuatu yang biasa-biasa saja. Itu kan sesuatu yang terjadi pada masa lampau. Untuk kita sekarang kan tidak seharusnya begitu. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan disampaikan kepada kita, membawa kita semakin hari semakin boleh mengalami sebuah perubahan. Mari kita membuka hati kita, membuka hidup kita, dan minta kepada Allah untuk merubah gaya hidup kita, cara hidup kita, cara pandang kita, sehingga hati kita yang keras mampu diubah oleh Tuhan menjadi hati yang baru. Dalam suasana ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini, saya ingin mengajak kita sekali, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Ayo, mari kita terus merindukan sesuatu yang baru dalam kehidupan.
memiliki hati yang baru, itu berarti ada satu sikap yang tadinya tidak taat menjadi taat kepada Tuhan. Ada satu sikap yang tadinya memberontak kepada Tuhan sekarang kembali dan mengasihi Tuhan. Dan ini hanya bisa terjadi ketika kita memberi diri kita, memberi hidup kita untuk ditolong oleh Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang keempat, Tuhan mendiami batin setiap orang percaya. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Artinya, ketika Roh Kudus turun, maka setiap orang akan didiami oleh Roh Kudus, sehingga seluruh hidupnya akan dikuasai dan dikendalikan oleh Roh Kudus. Ketika Roh Kudus mendiami hati setiap orang yang menerima Dia, maka yang akan terjadi adalah orang akan hidup menurut ketetapan Tuhan, seperti yang dikatakan kepada dalam firman Tuhan, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapan. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada bagian yang keempat ini membawa kita untuk semakin hari semakin menyadari bahwa betapa pentingnya kita memberikan tempat kepada Tuhan, betapa pentingnya kita memberikan kesempatan kepada Roh Kudus menguasai hidup kita. Roh Kudus menguasai dan mendiami hati kita. Walaupun pujian berkata, "Kubuka hati untuk jamahan," boleh kita nyanyikan sama seperti itu, tapi pelaksanaannya adalah tidak. Kita tidak lakukan itu. Pertanyaannya adalah, sampai kapan kita akan memberikan kesempatan kepada Roh Kudus untuk diam dalam hidup dan kehidupan? Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan mendiami batin setiap kita, ketika Tuhan hadir dan tinggal dalam hidup kita, kita tidak saja akan menjadi orang yang menurut hidup menurut segala ketetapan Tuhan, tetapi kita juga akan menjadi orang yang tetap berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan dan melakukan peraturan itu. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, satu pertanyaan bagi kita hari ini: sudah berapa lama saudara menjadi orang Kristen? Selama saudara menjadi orang Kristen, bagaimana kehidupan rohani saudara sekarang? Apa yang sudah engkau lakukan di hadapan? Mampukah hari ini engkau berkata kepada Tuhan, "Tuhan, dalam suasana ibadah pencurahan Roh Kudus ini, saya rindu Tuhan hadir sehingga kehidupan saya tidak seperti biasa-biasa." Mari kita lihat sebentar apa yang diungkapkan dalam Kisah Rasul pasal yang kedua. Dalam Kisah Rasul pasal yang kedua, dalam nats pembimbing kita tadi, bahwa ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan sangkat, tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka perhatikan ayat 4. Maka padulah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi kalau Roh Kudus turun atas hidupmu, Roh Kudus menyatakan kepada saudara, maka ada sesuatu yang lain yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Saudara akan mengalami sesuatu yang baru. Saudara akan berkata begini, "Pak Pendeta, kalau Roh Kudus turun kita bisa berbahasa roh." Saya katakan, puji Tuhan. Ingat, jangan saudara ikut ibadah pencurahan Roh Kudus hanya karena ingin bahasa roh. Apalah artinya bahasa roh itu buat saudara kalau saudara tidak mengalami sebuah perubahan hidup dalam kehidupan saudara. Bahasa roh itu penting, tetapi lebih terpenting adalah ada sebuah perubahan hidup. Roh Kudus dengan sendirinya mengubah hidup kita sehingga kita akan menjadi manusia yang tampil beda. Manusia yang tidak seperti biasa-biasa saja. Kehidupan rohani kita mengalami kemajuan. Pelayanan kita juga mengalami kemajuan. Cara melayani kita juga beda. Tidak seperti biasa-biasa saja. Kenapa? Karena kita mengalami satu pribadi yang lain yang hadir dalam kehidupan kita. Karena ada satu pribadi yang memiliki kekuatan yang lebih itu menguasai hati kita
sehingga sangat celaka kalau dia tidak memberitakan Injil. Dulu dia mencelakakan orang lain yang memberitakan Injil. Sekarang dia berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Saudara, melalui ibadah pencurahan Roh Kudus hari ini, mari nantikan sesuatu yang Tuhan pekerjakan dalam hidup. Mintalah kepada Tuhan untuk Tuhan berkarya dalam hidup. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, ajar saya supaya saya juga hidup berpegang, dan bahkan juga tetap mengikuti ketetapan-ketetapan yang Kau berikan kepada. Saya mau belajar melakukan firman-Mu dengan setia, sehingga hidup saya, kehidupan saya semakin hari semakin terus mengalami sebuah kemajuan. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada bagian firman Tuhan lain berkata begini. Yeskiel pasal yang ke-11 berkata begini, ayat yang ke-19-20, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru. Di dalam batin mereka juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Mereka akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allah mereka. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melihat teks ini dan dibandingkan dengan pasal 36 ayat 26 dan 27, kalau di bagian ini Allah katakan, aku akan memberikan. Ayat Yeskiel 36 ayat 26 dan 27, kamu akan kuberikan. Saudara, dua bagian firman Tuhan yang sama. Tetapi kalau kita belajar untuk melihat kalimat demi kalimat tata bahasa daripada teks ini, maka kita akan melihat ada beberapa penekanan-penekanan tertentu. Contoh, pada ayat 26 dikatakan, kamu akan kuberikan hati yang baru. Kemudian pada ayat yang ke-19 dari pasal 11, aku akan memberikan mereka hati yang lain. Apakah yang kata lain ini termasuk adalah hal yang baru tadi? Yang terpenting di sini adalah ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita menjadi manusia yang baru. Kita menjadi pribadi yang baru, pribadi yang hidup berkenan kepada Tuhan, pribadi yang hidup mempermuliakan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sedang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, saudara yang sedang beribadah di rumah, yang sekarang mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari siapkan hati, siapkan hidup untuk menikmati sesuatu yang baru bersama dengan. Katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku rindu untuk menikmati sesuatu yang baru. Aku rindu menikmati sesuatu yang baru, sehingga hidup saya hidup yang mengalami sebuah perubahan, hidup yang mengalami sebuah kemajuan, sehingga hidup saya hidup yang terus mempermuliakan Tuhan. Roh Kudus dicurahkan bagi saudara hari ini. Bagi setiap saudara yang memberikan tempat, membuka hatimu, membuka hidupmu, maka engkau akan mengalami sesuatu di hadapan Tuhan. Mari bangkit berdiri semua. Kita mau memuji Tuhan. Peganglah tanganku, Roh Kudus. Setiap hari ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak sesat mengikuti jalan-Mu. Mari nyanyikan pujian ini
Dia yang memperlengkapi para murid dengan kuasa, dengan karunia khusus. Dia yang sama itu juga akan melengkapi saudara hari ini. Maka hari ini saudara-saudara, buka hatimu, buka hidupmu untuk Dia, sehingga Dia bekerja di dalam dan melalui kuasanya, rohnya di dalam dan melalui kehidupan saudara hari ini. Mari kita angkat pujian ini dengan katakan kepada Tuhan, pegang tanganmu. Dan saya mau berdoa dari tempat ini untuk saudara-saudara sekalian. Ya Tuhan, hamba mau berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini yang sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini mereka berada di hadapan Tuhan. Mereka sedang berdiri di hadapan-Mu untuk merasakan dan menikmati sesuatu dari Tuhan hari ini. Maka dari tempat ini hamba berdoa, mari Engkau lawat
persatu, hadir di rumah tangga mereka masing-masing, hadir di keluarga mereka masing-masing. Jamah mereka satu persatu hari ini tanpa terkecuali, mulai dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Hamba berdoa dalam nama Yesus, jamah mereka satu persatu, lawat mereka satu persatu. Dan hamba rindu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup mereka hari ini, detik ini, ketika mereka mengarahkan tangan mereka, ketika mereka mengadakan tangan mereka di hadapan Tuhan. Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan, ada sesuatu yang Tuhan buat dalam hidup mereka. Mari jamah mereka Bapa, ubah mereka menjadi satu ciptaan yang baru, buat mereka menjadi manusia yang baru, sehingga hidup mereka hidup yang berkenan kepada Tuhan. Perlengkapi mereka dengan karunia-karunia khusus, perlengkapi mereka dengan talenta-talenta khusus di tengah-tengah situasi virus corona ini Tuhan. Hamba berdoa Bapa, mari lawat mereka. Hamba berdoa Bapa, engkau jamah mereka satu persatu. Suami dijamah oleh Tuhan, para istri dijamah oleh Tuhan, anak-anak dijamah oleh Tuhan. Siapapun mereka yang sedang mendengarkan firman Tuhan hari ini dijamah oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah sedang mengerjakan sesuatu buat kami. Kami percaya Tuhan sedang melakukan sesuatu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami mau terima dan iman bahwa Tuhan Allah kami yang telah berjanji untuk melengkapi para murid, Allah yang sama itu juga sudah sedang memperlengkapi kami, sehingga kami menjadi anggota jemaat Gereja Kristen Mulia Indonesia, jemaat El Shaddai yang beda, yang tumbuh beda, tidak sama seperti yang kemarin. Dan kami rindu itulah yang terjadi dalam kehidupan kami hari ini. Bapa, sebagai hamba-Mu, sebagai pimpinan jemaat di tempat ini, hamba berdoa memberkati mereka semua. Hamba berdoa Tuhan melawat mereka semua dengan kasih sayang Tuhan, baik di rumah tangga mereka masing-masing hari ini. Hamba berdoa Bapa, tidak ada seorang pun di antara mereka yang terlewatkan oleh jamaah-Mu Tuhan. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang terlewatkan oleh kuasa-Mu. Mari jamah mereka, pulihkan mereka dengan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita angkat refnya sekali lagi. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Kami masih punya kesempatan untuk boleh bersekutu bersama-sama. Maka pada hari ini Tuhan Yesus, dalam suasana menantikan pencurahan ibadah memperingati pencurahan Roh Kudus, apa berdoa Bapa
sedang dan sudah mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, mari Engkau berkati mereka. Lawat mereka dengan kasih sayang Tuhan. Buatlah sebuah perubahan ajaib terjadi dalam kehidupan mereka, sehingga kami boleh tampil menjadi manusia-manusia yang diubah oleh Tuhan. Berkati hidup kami, rumah tangga kami, pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami, suami, istri, diberkati oleh Tuhan. Di masa depan semua kami percaya bahwa ada dalam tangan penghasilan. Terima kasih Bapak. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu, pulang dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kepada Allah dipuji. Mari kita bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kita sekalian pada hari ini. Yang pertama, berkaitan dengan surat edaran pemerintah berkaitan dengan tempat ibadah di gereja. Maka saya ingin sampaikan kepada kita sekalian supaya kita punya satu kesehatian dan satu suara bahwa untuk sementara kita akan tetap beribadah di rumah kita masing-masing sambil menunggu waktu yang tepat. Sambil menunggu waktu yang tepat baru kita akan beribadah. Beberapa perkembangan yang terjadi kadang-kala membuat kita perlu berpikir ulang untuk melaksanakan ibadah pada hari Minggu. Karena kalau kita melaksanakan ibadah pada hari Minggu, itu berarti kita harus membuat surat pernyataan yang akan dikirim kepada pemerintah, dan ibadah kita Minggu akan dipantau oleh TNI, Polri, atau Satpol PP atau Satuan Gugus Pencegahan Penyebaran Virus Corona. Yang kedua, kita juga harus mempersiapkan segala fasilitas yang berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Dari sisi ruangan, saya berpikir bahwa kita belum cukup untuk melaksanakan itu. Maka saya hitung-hitung, maka hanya ada 3 kursi yang akan berderet ke belakang. Kalau 3 kursi, maka paling tidak sekitar 20-25 orang yang boleh beribadah pada setiap minggu. Dengan demikian, maka ibadah kita akan bisa lakukan 3 kali dalam satu hari. Ini persoalan kita. Oleh karena itu, sambil menantikan waktu Tuhan yang pas untuk kita beribadah, maka saya selaku pimpinan jemaat ingin menyampaikan kepada seluruh warga jemaat, mari kita tetap beribadah di rumah kita masing-masing. Jangan terpengaruh dengan gereja-gereja tertentu yang melaksanakan ibadah di gereja. Karena jujur gereja-gereja anggota PGI masih mendengar himbauan dari PGI pusat untuk melaksanakan ibadah di rumah masing-masing. Walaupun itu akan dikembalikan kepada sinode masing-masing. Oleh karena itu, Bapak Ibu tidak perlu takut, kami akan coba melayani sebaik mungkin. Bapak
kehidupan rohani Bapak Ibu akan terpelihara, baik melalui renungan pagi yang saya kirim setiap hari dan juga dalam ibadah minggu sama seperti ini. Yang kedua, berkaitan dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus corona. Saya pikir ini perlu menjadi catatan penting. Seperti dalam surat edaran baik pemerintah dan juga yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa Batam dan Tanjung Pinang adalah zona merah. Sedangkan zona kuning itu jatuh pada Kabupaten Karimun. Itu berarti bahwa Batam dan Tanjung Pinang ini menjadi perhatian khusus. Maka sekali lagi, dengan tidak mengurangi kerinduan Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap tinggal di rumah saja. Karena kita tidak tahu siapa yang akan menyebarkan, melalui siapa. Oleh karena itu, saya berharap kepada seluruh jemaat, khususnya untuk semua anak-anak remaja, tunas remaja, tahan dulu kerinduan untuk bertemu dengan temanmu. Tahan dulu berkunjung ke rumah temanmu. Tetap di rumah saja. Nikmatilah persekutuan bersama dengan kedua orang tuamu dan saudara-saudaramu. Karena apa? Jangan sampai saudara menjadi penyebab keluargamu terinfeksi oleh virus corona. Dengan demikian, maka dalam hal perkunjungan atau dikunjungi perlu mendapat perhatian penting dari seluruh warga jemaat. Saya pikir itu pengumuman yang saya ingin sampaikan kepada kita sekalian. Tetap melaksanakan ibadah di rumah. Jangan lupa kalau keluar wajib pakai masker. Yang kedua, tetap atur jarak. Hindari dari keramaian atau gerombolan-gerombolan dalam perkumpulan-perkumpulan tertentu. Yang ketiga, jangan lupa cuci tangan pakai sabun. Ini harus dipahami, dan saya yakin dan percaya kalau seluruh GKMI Jemaat El Shaddai dan Perluas Batam melaksanakan ini, maka lebih cepat kita akan melaksanakan ibadah kita di gereja. Saya pikir itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya sebagai pimpinan jemaat Gereja Kristen Muda Indonesia Jemaat El Shaddai Batam bersama dengan semua tim altar yang melayani hari ini, kami mengucapkan selamat